kami wahyukan. Ilaika kepadamu Rabbuka, Rabbmu, minal hikmati, dari hikmah. Jadi ayat-ayat kemarin yang bicara tentang perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah, di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas ya, banyak perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya. Mulai perintah supaya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, itu perintah yang tertinggi, mentauhidkan Allah, hubungan vertikal kita secara langsung kepada Allah ya. Nah, kemudian hubungan secara sosial kepada manusia, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua supaya santun, supaya sopan, taat, patuh ya terhadap orang tua ya, menghormati, memuliakan ya. Demikian juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat ya, kepada orang miskin, fisabilillah ya. Itu perintah-perintah yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian juga telah dibahas di ayat sebelumnya larangan-larangan Allah. Jangan berperilaku mubadzir ya, karena mubadzir itu termasuk sahabat setan atau perilaku setan. Nah, kemudian juga jangan kikir terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian ya. Kemudian juga jangan membunuh anak-anak kalian ya. Jangan berzina, jangan membunuh jiwa orang lain yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Jangan mendekati harta anak yatim ya, memakan harta anak yatim. Kemudian jangan mengurangi timbangan ya. Kemudian jangan sombong ya. Jangan berbicara tanpa ilmu ya. Banyak ya itu ya. Jadi perintah dan juga apa tadi? Larangan-larangan. Jadi kalau perintah itu sifatnya global, kamu tauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah, taat sama orang tua. Tapi kalau larangannya tadi detail sekali ya. Larangan-larangan itu didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinci secara detail ya. Nah, itu semua dzalika tadi ya. Itu semua tadi larangan dan apa? Perintah-perintah Allah itu merupakan ketentuan ya, aturan yang diwahyukan Allah kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, itulah hikmah ya. Itulah hikmah kehidupan ya. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Wala taj'al ma'allahi, dan jangan engkau jadikan bersama Allah, ma'allahi, ilahan akhar, sesembahan akhara yang lain. Fatulqa fi jahannama maluman madkhura ya, maluman madkhura. Fatulqa, maka menjadi sebab engkau dilempar, fi jahannama, di jahannam ya, neraka jahannam. Maluman, dalam keadaan tercela, madkhura, dan dalam keadaan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga memberikan peringatan ya jamaah sekalian
orang-orang yang mereka melanggar ya dari perintah-perintah Allah, membangkang dari perintah-perintah Allah, maka ancaman bagi mereka akan dilempar ke neraka jahanam dalam keadaan apa? Maluman ya, maluman, dalam keadaan tercela. Madkhura itu artinya ai mubaidan, dalam keadaan terusir atau dijauhkan dari rahmat Allah, karena orang di neraka itu sudah tidak berlaku lagi ya harta, kekuasaan, dan kalau dia orang-orang kafir nggak ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia telah menyekutukan tadi, menjadikan Tuhan-Tuhan palsu ya, menyembah kepada selain Allah ya. Jadi ayat ini juga menjelaskan banyak di antara manusia menyembah Allah, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan dia menyembah kepada selain Allah. Itu banyak sekali jamaah. Misalkan kepribadian seperti ini, itu kepribadian yang terpecah. Ngaku muslim, menyembah Allah, tetapi terkadang perilakunya tidak mencerminkan seorang muslim. Contoh ya, ketika tadi dijelaskan larangan-larangan Allah dan juga perintah Allah, harusnya kan seorang muslim itu menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan secara utuh itu. Jangan muslim hanya dari tampilan luar atau tampilan identitas KTP ya, tetapi pikirannya belum Islam, perilakunya belum Islam ya. Misalkan tadi Allah melarang perbuatan-perbuatan keji dan zina dan perbuatan-perbuatan yang itu menyebabkan murka Allah ya. Nyatanya tempat-tempat maksiat itu masih tetap ramai, dan yang ngisi siapa? Orang-orang Islam juga kan ya. Konser-konser masih ramai juga, padahal yang datang di konser itu adalah orang-orang ya dari orang-orang fasik. Misalkan kayak kemarin sudah ditolak di demo ya, di Gelora Bung Karno masih diadakan konser dari Coldplay, dari mana itu, Inggris ya, padahal itu LGBT, penontonnya tetap bludak. Yang nonton siapa? Orang muslim. Tiketnya berapa? Sampai ada yang 11 juta. Itu kalau yang hadir 20.000 orang saja udah berapa triliun duit masuk. Pantesan ya ditolak, udah di demo ya tetap aja dilakukan. Bahkan ada yang menghabiskan jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta ya, habis 23 juta ya, mending dipakai umroh kan gitu. Jadi banyak sekarang keterpecahan kepribadian ya, muslim tetapi perilakunya ataupun dari sisi pikirannya belum terislamisasikan ya, belum apa? Terislamisasikan ya. Muslim ya, dia sholat tetapi masih percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Ini juga di satu sisi menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah kepada selain Allah ya. Muslim tetapi masih juga percaya ya dengan kekuatan-kekuatan gaib dari selain Allah.
masih meminta-minta kepada selain Allah, ya. Ya. Jadi banyak ini kasus-kasus yang terjadi. Makanya ayatnya jangan menyembah bersama Allah Tuhan lain gitu. Ini kan jelas bahwa kenyataan kebanyakan ya orang menyembah Allah, dia menyembah Allah tetapi menyembah juga kepada selain Allah. Bukan enggak menyembah Allah, dia menyembah Allah. Tapi pada waktu yang bersamaan dia menyembah juga selain Allah. Nah, itu yang namanya syirik. Namanya apa? Syirik. Kalau dia sama sekali enggak menyembah Allah, nah itu namanya ateis ya. Dua-duanya juga sesat ya. Nah, tetapi yang tidak banyak disadari oleh orang itu dia beribadah kepada Allah, di satu sisi juga beribadah kepada selain Allah ya, melakukan hal-hal yang itu ya dilarang Allah, atau keyakinan-keyakinan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apakah dulu orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah berhala tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah, cuman mereka menggunakan media gitu. Berhala itu dijadikan wasilah. Nah, itu dilarang ya. Itu apa? Dilarang. Nah, hari ini juga masih bermutasi itu. Orang nyembah Allah tapi masih percaya dengan benda-benda keramat ya, masih percaya dengan benda-benda apa? Keramat ya. Masih percaya dengan jimat-jimat ya, masih percaya dengan benda-benda apa? Akik atau batu-batu yang dianggap punya tuah ya, bertuah ya. Keris yang itu katanya punya pamor, atau kalau ditaruh di pojok rumah anti bangkrut misalkan ya. Masih ada percaya yang seperti itu, padahal dia sholat, iya sholat, tapi masih percaya dengan hal-hal klenik ya, atau hal-hal yang menyebabkan itu mendatangkan apa? Kesyirikan. Dia sholat tetapi masih percaya dukun ya, masih percaya apa? Dukun ya. Apalagi musim-musim pilpres seperti ini ya, jadi caleg, jadi calon presiden, jadi apa saja sekarang itu dukun laris sekali, itu laris ya. Jadi minta doa ke dukun ya, minta restu. Dukun nggak sekolah kok dimintai restu ya. Ya, dimintai petunjuknya mbah katanya ya, atau pangestunya, restunya. Dukun ya, masih percaya gitu. Jadi Allah yang menurunkan hujan masih percaya terhadap pawang hujan. Nah, itu dia percaya sama Allah tapi juga percaya sama siapa? Pawang hujan. Itu syirik juga sama ya. Jadi banyak orang menyembah Allah tapi di sisi lain dia juga menyembah kepada selain Allah. Nah, ini yang nggak boleh ya. Kalau memang menyembah Allah ya murni ikhlas karena Allah gitu, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik. Nah, yang kedua, orang menyembah Allah tapi di sisi lain menyembah pada selain Allah, contohnya adalah riya ya, pamer. Dia sedekah karena Allah, tapi di sisi lain kepengin dapat imbalan atau dapat pujian dari manusia. Itu juga beribadah kepada Allah tapi di sisi lain mengharapkan siapa? Manusia. Ya, itu juga sama. Beribadah kepada Allah, di sisi lain dia beribadah atau mengharapkan apa? Imbalan manusia. Nah, itu namanya riya. Namanya apa? Riya. Ya. Nah, itu juga dilarang ya. Makanya beribadah itu diterima, syarat mutlaknya harus apa? Ikhlas ya. Jadi syaratnya harus apa? Ikhlas ya. Makanya ibadah kalau tidak ikhlas dia tertolak ya. Ibadahnya tertolak. Kalau tertolak dia rugi ya.
tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Afa asfakum rabbukum bil banin. Afa asfakum, afa asfakum, apakah kalian mensifati rabbukum, Rabb kalian, atau apakah mensifati kalian Rabb kalian, ya, Rabb kalian, atau mengkhususkan, ya, apa pantas, ya, Rabb kalian mengkhususkan di tengah-tengah kalian bil banin, memilih anak laki-laki, wa takhadha minal malaikati, dan mengambil dari malaikat inasa, anak perempuan. Jadi apa pantas kalian kok menuduh Allah, ya? Kalau anak laki-laki, nah itu kalian yang punya. Tapi kalau anak perempuan, ya, yaitu kalian menuduh malaikat itu perempuan, ya. Nah itu dinisbatkan kepada Allah. Innakum, sesungguhnya kalian, latakuluna, sungguh kalian berkata kaulan, perkataan azima, yang besar dosanya. Jadi tuduhan-tuduhan, ya, orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh bahwa malaikat-malaikat itu dianggap anak perempuannya siapa? Allah. Ya, ini kan jahat betul itu, ya, orang-orang jahiliyah dulu. Allah dituduh punya anak perempuan, ya. Sementara kalau anak laki-laki itu anak kalian. Nah, gimana kalian ini? Itu ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, dosa besar. Jamaah sekalian, ya, dari ayat ini juga menginformasikan kepada kita semua, dari dulu, ya, sampai sekarang, tuduhan-tuduhan miring, ya, terhadap Allah itu selalu ada, ya, dan terjadi. Jadi kalau dulu orang-orang jahiliyah itu percaya Allah punya anak perempuan, yaitu siapa? Para malaikat. Malaikat dianggap anak perempuannya Allah. Padahal malaikat itu kan tidak berjenis kelamin, enggak laki, enggak apa, perempuan, bukan manusia. Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya, enggak makan, enggak minum. Jangan disamakan kayak manusia, ya. Itu tuduhan yang keliru, ya, orang-orang jahiliyah dulu. Menuduh Allah punya anak-anak apa? Perempuan. Nah, orang-orang sekarang juga sama, menuduh Allah, ya, juga sama, menuduh punya anak, ya, dan menjadi Tuhan anak. Nah, ini orang-orang Nasrani menuduh Allah punya anak yang bernama siapa? Isa, ya. Padahal Isa itu bukan anak Tuhan, tapi anaknya siapa? Maryam. Jadi Allah dituduh punya anak, ya, jadi Tuhan anak. Allah dituduh punya istri, ya, Tuhan ibu. Nah, Trinitas. Jadi agama Trinitas itu juga sama, ya. Sama kayak agama-agama tadi siapa? Jahiliyah. Jadi penyimpangan dari agama Nabi Isa. Nabi Isa itu agamanya tauhid. Tetapi penyimpangan dari ajaran Nabi Isa, itu orang-orang Nasrani, itu kemudian menyimpangkan ajaran tauhid itu menjadi ajaran apa? Trinitas, ya. Padahal Tuhan itu kan Esa, ya, Tuhan Esa, Allahu Ahad, ya kan. Tapi sama mereka disimpangkan, ada Tuhan anak, Tuhan apa? Tuhan bapak, Tuhan emak, ya. Ini kan penyimpangan. Sama kayak orang jahiliyah dulu, menganggap Allah punya anak-anak perempuan.
Demikian juga orang-orang Yahudi sama, penyimpangan dari agama Nabi Musa ya, atau Nabi Bani Israel ya. Yang menganggap Nabi Uzair adalah anak Tuhan ya. Dan juga banyak agama-agama lokal sekarang ya yang menuduh ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu terjadi di sepanjang zaman ya. Padahal itu adalah ucapan hampir saja langit ya pecah, bumi pecah, gunung pecah ya, dengan ucapan-ucapan kesyirikan seperti itu. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Walaqad, dan sungguh, sarrafna fi hadzal qur'ani, walaqad sarrafna, dan sungguh telah kami jelaskan ya, fi hadzal qur'ani, pada Al-Qur'an ini, liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran. Wa ma yaziduhum, dan tidaklah menambah kepada mereka illa, kecuali nufura, lari ya, atau menjauh dari kebenaran ya. Jadi jamaah sekalian, bahwa kebanyakan manusia itu adalah lari dari apa? Petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah dijelaskan kebenaran itu ya, tetapi kebanyakan manusia adalah apa? Lari dari kebenaran Al-Qur'an ya, lari dari kebenaran Al-Qur'an. Jadi dampak dari lari dari Al-Qur'an, jadi kalau orang itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari Allah, maka hidupnya akan sempit ya, atau sumpek ya, atau gelisah ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka ya. Jadi kalau orang itu berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji, tidak mau mengamalkan ya, itu hidupnya semakin sempit ya, hidupnya semakin susah ya, sumpek ya. Tapi kalau orang hidupnya dekat dengan Al-Qur'an ya, membaca, mengkaji, mengamalkan, maka hidupnya semakin cerah ya, hidupnya semakin bahagia di dunia dan di akhiratnya. Jadi orang-orang yang dijauhkan dari Al-Qur'an itu merupakan ciri bahwa orang tersebut jauh dari hidayah ya. Jadi ciri-ciri orang tidak mendapat hidayah itu jauh dari Al-Qur'an, lari dari apa? Al-Qur'an ya. Nah, lari dari Al-Qur'an artinya menjauh itu, yang pertama yang dimaksud adalah lari karena tidak mau membacanya ya. Tidak mau membaca, tidak mau mempelajarinya ya. Makanya Nabi itu kan memerintahkan dan menargetkan ya, supaya kita ini supaya tetap berada di dalam hidayah itu sebisa mungkin sebulan sekali khatam ya. Itu batas minimal sebenarnya. Iqra'ul Qur'an fi syahr ya. Bacalah Al-Qur'an, khatamkan ya sebulan sekali ya, khatamkan sebulan sekali ya. Kenapa? Ya supaya ada cahaya masuk di dalam hati kita. Kalau orang sama sekali nggak pernah baca Al-Quran, itu kan gelap hatinya ya, ya gelap.
Ya. Kalau dia menjauh dari Al-Quran tadi, menjauh dalam arti tidak membacanya, itu gelap hatinya. Demikian juga menjauh yang kedua artinya menjauh karena tidak mau mentadaburinya, ya, tidak mau mengkajinya. Nggak pernah ikut ngaji Quran, ya, nggak pernah ikut ngaji tafsir Quran, ya, nggak pernah baca terjemah Quran, ya. Jadi nggak ngerti hukumnya, ya, sehingga tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, dia nggak tahu, ya. Itu juga lari dari Al-Quran. Nah, yang ketiga, lari dari Al-Quran itu karena tidak mau mengamalkan, ya, kandungan isinya. Tidak mau mengamalkan apa? Kandungan isinya. Itu juga dianggap lari dari Al-Quran. Nah, yang keempat, ini yang paling parah, ya, ingkar, ya, tidak percaya, ya. Tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak beriman, ya. Nah, sekarang ingkar-ingkar di zaman modern ini juga muncul, ya, di kalangan para intelektual, ya, para kaum-kaum yang dianggap cendekia, terpelajar, tapi pikirannya jauh dari Al-Quran atau anti terhadap Al-Quran. Nah, sekarang yang muncul kelompok orang-orang liberal, ya, mereka baca Quran, mereka menafsirkan Al-Quran, tetapi makna dan kandungan isinya diselewengkan, ya. Nah, itu juga sama, masuk dalam kategori lari dari Al-Quran, ya. Atau yang kelima juga lebih parah lagi, ya, muncul orang-orang yang fobi terhadap Al-Quran, ya, Islamophobia, ya. Muncul aksi-aksi pembakaran Al-Quran, ya. Bahkan ada di sebagian negara di barat maupun di Eropa itu bakar Quran dikawal polisi, kan gitu, ya. Jadi banyak sekarang pelecehan-pelecehan, ya, terhadap Al-Quran. Ini juga sama, disebut lari terhadap apa? Al-Quran. Semakin diberikan peringatan malah semakin menjauh. Itu menunjukkan hatinya apa? Keras, ya. Hatinya keras atau hatinya berpaling, ya. Makanya di sini disebutkan wa ma yaziduhum illa nufura, dan tidaklah bertambah terhadap mereka kecuali apa? Berpaling dari Al-Quran. Itu yang disebut dengan al-i'rad, ya, i'rad, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, tadi di dalam surat Toha ayat 124. Jadi hukuman bagi orang-orang yang lari dari Al-Quran itu dadanya sumpek, ya, hidupnya sempit. Hidup sempit itu maksudnya hidupnya itu, ya, enggak bahagia atau gelisah gitu, sumpek, ya, karena meninggalkan Al-Quran tadi. Nah, besok pada hari kiamat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya, dibangkitkan, ya, dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Jadi udah sumpek di dunia, sumpek di akhirat, ya, sempit di dunia, sempit di akhirat, bahkan dalam keadaan buta, ya. Nah, sempit di sini nih jamaah sekalian, lebih sempit lagi nanti kalau pas dia di alam barzahnya. Jadi sempit di dunia, dia itu dihukum hidupnya itu apa? Gelisah atau tidak bahagia, ya, sempit gitu dadanya. Nanti dia di alam kuburnya itu mendapati kesempitan berupa apa? Siksa apa? Siksa kubur, ya, mendapati siksa kubur. Jadi annaha adzabul kubur, ya, adzabul kubur itu adalah azab kubur, ya. Nah, demikian juga annaha dattatu al-qabr, ya, itu juga hempitan. Jadi
orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu nanti kuburannya itu sempit gitu, dihimpit bumi ya, dihimpit apa? Bumi ya. Jadi sempit hidupnya. Demikian juga syiddatu aisyihi finnar. Yang dimaksud sempit nanti di akhirat, dia hidupnya susah karena dimasukkan ke dalam api neraka ya. Ini sempit itu makna sempit tadi bagi orang-orang yang lari dari Al-Quran itu sempit dalam arti yang luas tadi ya. Sempit di dunianya ya tidak bahagia. Demikian juga sempit di dunianya karena perilakunya. Sehingga karena dia berpaling dari Al-Quran, tidak ngerti hukum Quran, halal haram, akhirnya dia terjebak dari pekerjaan atau profesi atau penghasilan yang haram. Nah, kalau orang makan haram itu nanti menjadi energi mengajak kepada perbuatan dosa. Nah, kalau dosa kan akhirnya sumpek hidupnya kan gitu. Ya, jadi itu makna sempit ya. Jadi sempit dalam arti tadi sempit di dunia, sempit di alam barzah, dan juga sempit dibutakan kelak ketika dibangkitkan dari alam barzah ya, menuju akhiratnya. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang apa tadi, yang lari dari Al-Quran. Jadi hidupnya sempit, sampai rohnya itu juga sempit lah ya. Makanya dalam surat Infitor itu dijelaskan wa innal fujjara lafi jahim. Demikian juga ada lafi sijjin ya, jahim dan sijjin ya, di neraka jahim dan sijjin. Sijjin itu adalah artinya tempat yang sangat sempit sekali itu. Makanya semakin ke bawah itu neraka itu semakin sempit ya. Nah, orang-orang munafik ya, fidarkil asfali minan nar, itu di tempat sempit yang paling kerak bawah itu ya. Jadi hidupnya sempit betul itu ya bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran tadi. Intinya hidupnya akan jadi buta ya, hidupnya apa? Buta dari kebenaran ya, buta nanti di akhirat ya. Ya, makanya ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta itu protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dulu aku melek ya, melek bisa melihat. Ya. Ini protes dia. Nah, jadi ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes ya. Nah, dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa ya. Demikian itulah dulu kalian buta dari ayat-ayatku ya, berpaling, menjauh, lari dari ayat-ayatku, lupa kalian dari ayat-ayatku. Nah, sekarang hari tunsa, kalian dilupakan ya. Hari kalian ditinggalkan, dilupakan, tidak ditolong ya. Jadi itu balasan ya bagi orang-orang yang tadi lari dari peringatan Al-Quran ya. Jadi buta mata penglihatannya dan juga buta apa? Mata hatinya ya. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa ya. Itu surat lainnya di surat Toha 124 125 ya, itu bicara tentang gambaran orang-orang yang lari dari Al-Quran ya. Jadi wa ma yaziduhum illa nufura ya. Wa ma yaziduhum illa nufura ya. Tidaklah Quran itu dibacakan, peringatan di dalamnya, kecuali bagi orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik atau orang-orang munafik itu semakin lari ya, semakin menjauh ya. Ini sifat ya bagi orang-orang munafik, sifat bagi orang-orang kafir ya, yang mereka anti terhadap Al-Quran. Makanya kalau hari ini ya,
kenapa mayoritas manusia itu menjauh dan anti terhadap Al-Quran, ya, karena itu memang dalam sejarahnya, ya, dalam sejarahnya dan juga di dalam kehidupan umat-umat terdahulu juga sama, ya, bahwa kebanyakan manusia itu adalah berpaling, ya. Wa anna aktsarakum fasikun, ya. Dan sesungguhnya kebanyakan kalian itu adalah berperilaku menjadi orang-orang yang apa? Fasik, ya. Makanya kalau kita persentase hari ini, ya, kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, kemunafikan itu mayoritas pendukungnya, ya kan? Mayoritas suaranya kan gitu lah, banyak di dunia ini, ya. Kalau sekarang ada 7 miliar lebih penghuni bumi dari manusia, itu yang Islam hanya 1 miliar sekian, ya. Hanya berapa persen dari sekian miliar itu yang Islamnya kafah, Islamnya utuh itu juga tidak begitu banyak, ya. Ya, banyak orang Islam dari sisi KTP-nya atau identitas paspornya, tapi kadang dari sisi perilakunya belum mencerminkan apa? Keislaman, ya. Ya, belum mencerminkan keislaman. Jadi muslim tapi masih doyan makan yang haram, ya. Muslim tapi pikirannya belum terislamkan, ya. Muslim tapi masih mengkonsumsi riba misalkan. Muslim tapi masih melakukan kezaliman, ya. Muslim tapi masih suka bohong, dusta. Itu juga belum Islam secara apa tadi? Utuh, secara kafah, ya. Ya, masih jauh dari ajaran-ajaran apa? Islam. Makanya fafirru ilallah, maka kita diperintahkan untuk lari menuju Allah, ya, bukan lari tadi menjauh. Jadi kalau orang kafir munafik itu larinya menjauh dari Allah. Nah, tapi kalau kita umat Islam disuruh lari menuju apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, supaya iman kita kuat dan dekat, takarrub kita kepada Allah, yaitu tadi yang mendekatkan iman, ya, yang mendekatkan kita kepada Allah yang paling utama adalah kita belajar ilmu dulu, ya, karena dengan ilmu itu kita tahu ini kebenaran, ini cara beribadah yang baik kepada Allah, ya. Bukan sekedar ibadah, tapi ilmu terlebih dahulu sebelum beribadah, ya. Karena dengan ilmu orang itu tahu kebenaran. Nah, disitulah dia bisa mengamalkan apa? Kebenaran, ya. Jelas ya jamaah, ya? Ada pertanyaan sampai sini? Udah syuruk? Belum? Ada pertanyaan jamaah? Nah, itu, ya. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Nah, ini contoh kasus lagi, ya. Qul, katakan wahai Muhammad, lau kana ma'ahu alihah. Ini jawaban dari Allah, ya. Dari kasusnya orang-orang yang menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, ya. Allah punya keturunan, ya. Malaikat dianggap anak-anak perempuannya Allah, ya. Artinya mereka itu secara keyakinan sudah keliru, ya. Keyakinannya, akidahnya syirik, ya, menyekutukan Allah tadi. Nah, kemudian dibantah, lau kana ma'ahu, qul, katakan wahai Muhammad, lau kana, lau seandainya kana ada ma'ahu bersama Allah alihatun, Tuhan-Tuhan lain, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka ucapkan. Jadi coba dibantah itu orang-orang musyrik, ya, diluruskan akidahnya, diluruskan paradigma berpikirnya,
Kalau seandainya bersama Allah itu ada Tuhan-Tuhan apa? Lain. Ya. Katakan Muhammad, kalau seandainya bersama Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain. Ya, sebagaimana yang mereka katakan, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Idan maka demikian tadi labtaghaw, sungguh mereka mencari ila dzil arsy, kepada pemilik arsy, sabila, jalan ya. Jadi kalau gitu kan niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy ya. Ya. Subhanah, Maha suci Allah ya, wa ta'ala, dan maha luhur Allah ya. Amma, dari apa-apa yaquluna yang mereka ucapkan. Jadi Maha suci Allah, Allah berlepas diri dari tuduhan-tuduhan seperti itu, dan Allah luhur ya, tidak rendah ya, dari kesyirikan yang mereka nisbatkan kepada Allah. Amma yaqulun ya, dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabira ya, uluwan kabira ya. Nah, Allah itu maha luhur sekaligus maha agung ya. Ya. Allah tinggi dan Allah agung, nggak ada tandingannya ya. Nggak bisa ditandingi dengan Tuhan-Tuhan palsu buatan apa? Manusia. Agama-agama bumi atau disebut agama-agama budaya buatan apa? Manusia. Makanya kita jangan ikut-ikutan salam budaya yang sekarang. Setelah assalamualaikum ya kemudian salam budaya, salam, itu nggak perlu ya, tidak perlu melakukan campur aduk salam seperti itu ya. Mereka sendiri juga nggak mau kok mengikuti salam kita kan. Jadi ya sudah, kita punya salam sendiri, assalamualaikum ya. Nggak perlu ditambah salam agama-agama budaya lain ya. Kita agama langit, bukan agama budaya ya. Jelas ya. Jadi karena itu diviralkan atau dicontohkan oleh pejabat-pejabat tinggi negara ya. Ya tujuannya sih untuk toleransi, tapi toleransi kan tidak harus dicampur aduk seperti itu. Mereka sudah tahu juga sih. Saya sendiri pernah duduk bareng gitu ya dalam satu pertemuan lintas agama di Jakarta gitu. Ada semua agama-agama di Indonesia kumpul, tokoh-tokohnya ini. Mereka juga sudah memaklumi nggak perlu dicampur aduk salamnya umat Islam. Ya, mereka tahu ya salamnya, mereka juga nggak akan assalamualaikum kepada kita. Mereka punya salam sendiri dan kita punya salam apa sendiri ya. Sebenarnya sudah memahami ya tokoh-tokoh agamanya itu ya, sehingga tidak perlu diapakan, ditambah atau dicampur adukkan. Jadi toleransi itu bukan dengan cara mencampur adukkan agama, tapi toleransi itu adalah tidak saling mengganggu agama lain gitu. Lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagi kalian agama kalian, bagi kami ya sudah, itu agama kami. Tidak perlu dicampur apa? Aduk. Dalam segala hal, masalah salam, bahkan masalah kawin beda agama ya. Itu mereka juga menolak itu, dan mereka paham juga. Makanya di Indonesia sendiri sudah selesai sebenarnya masalah toleransi itu, sudah selesai. Dan Indonesia menjadi contoh dunia tentang masalah toleransi ini. Ya. Dan di kita tidak perlu mencampur adukkan, sampai kawin beda agama juga tidak diizinkan di Indonesia dan sudah dimaklumkan. Bahkan kemarin hari apa itu, hari Kamis kemarin itu MUI Pusat bersama DPR
RI ya di Senayan, dan juga ormas-ormas Islam dan ormas-ormas non-Islam itu sudah disosialisasikan tentang keputusan bahwa nikah beda agama tidak sah di Indonesia, tidak diizinkan ya. Artinya masing-masing agama sudah apa? Saling memaklumi. Orang Kristen juga nggak mau kalau dinikahi orang Islam, orang Hindu juga sama, dinikahi orang Islam juga nggak mau gitu. Masing-masing ya sudah, Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu, Islam dengan apa? Islam, sudah ya. Tidak perlu dicampur adukkan ya. Karena beda memang. Islam itu agama tauhid, sementara agama-agama budaya lain itu Tuhannya beda. Tuhannya apa? Beda. Ada yang Tuhannya banyak, ada Tuhannya macam-macam itu ya. Nah, dan nama-namanya pun beda-beda gitu kan ya. Jadi Tuhan mereka itu banyak sekali, ada punya nama-nama dan sifat-sifat yang mereka yakini. Nah, jadi ya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah disucikan dan Allah diagungkan, ditinggikan dari perkataan-perkataan atau keyakinan-keyakinan syirik, keyakinan-keyakinan rendah tadi, yang itu dinisbatkan, disekutukan ya untuk Allah. Nah, ini yang kemudian ayat ini Allah Maha Suci ya. Ya. Kesyirikan itu kotor ya. Ya, dan Allah Maha Tinggi. Nah, kesyirikan itu hina, rendah ya. Maka oleh karena itu kita ya harus terus menjaga akidah tadi, tauhid ya, dari tantangan, godaan zaman ya. Karena yang namanya kesyirikan itu bermutasi jamaah ya. Jadi jangan dianggap yang bermutasi itu hanya virus atau ASN dimutasi, tidak ya. Tapi kesyirikan itu juga bermutasi ya. Ya. Kesyirikan itu juga bermutasi dalam bentuk lain gitu. Tapi intinya ada persekongkolan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama begitu, cuman bentuknya yang apa? Berbeda-beda, berubah wujud ya. Ya. Berubah wujud ya. Jadi tidak hanya orang-orang tradisional saja yang melakukan kesyirikan ya. Selama ini kan kita dibayangkan kesyirikan terjadi hanya pada orang-orang tradisional kan gitu tuh. Orang berpendidikan nggak tersentuh kesyirikan. Siapa bilang ya? Ya. Orang selevel pendidikan tinggi, pejabat tinggi ya masih percaya si Rara itu ya, yang tukang pawang hujan, masih percaya, dipakai itu di acara-acara negara atau acara-acara bergengsi itu dan ditampilkan. Nah, apakah kemudian yang memakai jasa si Rara untuk pawang hujan tadi itu orang bodoh? Kan tidak, orang berpendidikan tinggi kan, masih percaya ya, masih percaya supaya menang jadi caleg pakai dukun. Makanya dukun di Indonesia itu ya laris manis itu, apalagi musim-musim pencalonan seperti ini ya. Jadi masih banyak gitu orang kita itu masih banyak dan masih apa? Percaya ya, masih percaya ya. Nah, jadi oleh karena itu jangan menjadikan Tuhan selain Allah, sesembahan bersama Allah. Ya menyembah Allah, tapi jangan juga melibatkan Tuhan palsu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disucikan dan ditinggikan dari kesyirikan itu semua. Jadi yang penting jamaah ya, yang penting jangan syirik lah, yang penting jangan apa? Jangan syirik ya. Yang penting jangan syirik ya. Ya. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk usaha apapun. Jadi yang penting jangan syirik.
Saya pernah ditanya juga oleh jamaah itu ya, dia ingin membangun ruko. Membangun apa? Ruko untuk bisnis. Itu gimana kalau ditanamin kepala kambing misalkan ya, atau kepala ayam, masih percaya gitu? Saya bilang ngapain kambingnya ditaruh di situ, mending bawa ke sini ya, dimakan bareng-bareng gitu ya. Kambing malah dipersembahkan untuk ruko gitu ya. Nyembelinya jangan begitu, jangan ditanam, jangan atas nama dedengkot jin yang menjaga situ, jangan ya. Disembeli boleh, disembeli untuk syukuran boleh jangan untuk kesyirikan gitu ya. Nah, ini masih banyak ini orang percaya hal-hal yang klenik seperti itu. Walaupun zamannya sudah zaman digital, teknologi canggih seperti ini, masih banyak juga orang percaya terhadap klenik ya. Jelas ya jamaah ya? Hayab, wallahu a'lam bishawab. Udah terang sekali ini ya. Udah syuruk nih? Udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.